Assalamualaikum Mahadamang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Perang petasan dalam perayaan pergantian Tahun Baru Islam di Kota Sukabumi diwarnai tembakan peringatan polisi. Kebakaran lahan di Majalengka ganggu pengguna Jalan Raya Bandung Cirebon. Tertangkap basah hendak mencuri motor di Kabupaten Bekasi, seorang pemuda diamuk massa. Kita ke informasi pertama. Perayaan pergantian Tahun Baru Islam di Kota Sukabumi diwarnai dugaan aksi perang petasan. Polisi melakukan tindakan tegas dengan mengeluarkan tembakan senjata ke udara. Warga Kelurahan Benteng, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi merayakan pergantian Tahun Baru Islam dengan bermain kembang api. Awalnya perayaan tersebut berjalan lancar dan aman. Mereka pun keliling kampung dengan melakukan pawai obor. Namun saat usai pawai, warga pun melakukan tiupan api di pinggir jalan. Warga lainnya yang berada di beda kampung melakukan acara yang sama. Namun tak kenapa warga beda tetangga tersebut menyulur petasan hingga dibalas warga yang lain. Takut kejadian lebih parah, polisi yang berada di sekitar lokasi menembakkan peringatan agar mereka bubar. Anggota polisi tadi sempat mengimbau warga namun tidak diindahkan. Akhirnya polisi meletuskan tembakan senjata. Daripada terjadi hal yang tidak diinginkan, ya tadi kita himbau. Kebetulan juga ada anggota yang warga di sini mengimbau untuk dihentikan kegiatan tadi kan gitu ya. Memang tadi terdengar letusan gitu kan. Sama-sama dari petasan tadi kan. Intinya sih dari petugas tadi menghimbau untuk tidak takut terjadi hal yang tidak diinginkan lah, takut celaka ke warga masyarakat yang melaksanakan tadi. Sejumlah pihak keamanan di wilayah tersebut termasuk RT dan RW sudah dimintai keterangan. Permasalahan itu diputuskan diselesaikan secara kekeluargaan. Tak ada warga yang diamankan dalam peristiwa dugaan perang petasan tersebut. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi. Kebakaran lahan di pinggir Jalan Raya Bandung Cirebon Majalengka mengganggu arus lalu lintas. Dibutuhkan waktu 3 jam untuk bisa menjinakkan api. Tebalnya asap dari kebakaran di kawasan Kasokandel Majalengka berdampak ke sekitarnya. Lalu lintas di Jalan Raya Bandung Cirebon terganggu. Cuaca panas dan kencangnya angin memperparah kebakaran di lahan seluas 2 hektar ini. 2 mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Butuh waktu 3 jam untuk memadamkan api dibantu TNI Polri dan warga. Jika tidak segera dipadamkan, api nyaris membakar rumah warga. Kebetulan anginnya ke sebelah utara jadi mengganggu ke lalu lintas juga. Itu perkiraan berapa hektar Pak yang kebakaran? Ini perkiraan kurang lebih 2 hektar. 2 hektar. Ya. Itu dalam sepekan kebakaran itu ada berapa Pak? Sepekan itu lahan kebakaran hampir udah 10. 10. Jadi saya himbau untuk warga bila mana untuk membuka lahan jangan cara membakar lahan tersebut. Belum diketahui penyebab kebakaran lahan yang terletak dekat dengan jalan raya ini. Warga diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Agun Gunawan melaporkan dari Majalengka. Sebuah pabrik tahu di Pamanukan Subang habis dilalap api. Diduga api berasal dari bara penggorengan tahu yang belum padam sepenuhnya. Dengan cepat, api menghanguskan pabrik tahu di Dusun Kampung Baru, Desa Mulyasari, Kecamatan Pamanukan, Subang. Kebakaran terjadi saat pabrik milik Agus ini tutup dan seluruh pekerja sudah pulang. Awalnya bagian atap terbakar lalu menyambar ruang pabrik. Bangunan dari kayu ini membuat api cepat menyebar luas. Dugaan sementara kebakaran dipicu dari bara api penggorengan yang belum sepenuhnya padam. Itu juga tetangga yang bilang kebakaran saya lagi di dalam. Ini para pekerja masih di situ atau Udah rapi. udah rapi? Kemudian pas waktu sholat isya.
Ujuk-ujuk kebakaran. Kebakaran udah di atas Api. langsung besar ya teh. Kalau dari bawah mungkin bisa selamat, ini dari atas sih susah. Api padam setelah 2 kendaraan damkar dikerahkan. Meski tak ada korban jiwa, kerugian dari kebakaran pabrik diperkirakan puluhan juta rupiah. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Diduga karena tidak konsentrasi, sebuah motor menabrak mobil hingga membuat korban menghantam kaca bagian belakang. Pemotor yang terluka langsung dirawat ke klinik terdekat. Kecelakaan motor dan mobil ini terjadi di Jalan Junda, Kota Tasikmalaya. Motor tiba-tiba menabrak mobil yang tengah berhenti karena lampu merah. Kerasnya benturan membuat warga mendatangi lokasi kejadian. Pengendara motor yang merupakan warga Indihiyang ini diduga kehilangan konsentrasi sehingga tidak menyadari jika mobil yang berada di depannya berhenti karena lampu merah. Sementara pemilik mobil tak terluka, hanya kaca mobilnya hancur karena kerasnya benturan. Saya kan berhenti di sini kan lampu merah. Saya berhenti paling akhir. Iya. Ah, nggak tahu itu nggak ada juk-juk produk dari motor dari belakang. Tiba-tiba hantam. Dan kita menghantam. Dan tidak ada rem, tidak ada apa, juk-juk produk. Gitu. Kalau ada rem. Yang kena apa ini, Pak? Hah? Yang kena apa? Pintu belakang ini ya, Pak ya? Bagasi ya, Pak ya? Iya, bagasi ini sampai ke penyok. Sama kaca ya. Oh. Tapi keluarga di dalam nggak kena apa-apa, Pak? Nggak ada apa-apa, cuma anak itu shock. Pengendara motor dievakuasi ke klinik Avicenna karena luka yang cukup parah pada bagian kepala. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Akibat insiden tabrakan kereta api di Semarang, beberapa jadwal kereta di stasiun Bandung mengalami perubahan. Ratusan penumpang kereta harus menunggu hingga 2-3 jam. Jadwal keberangkatan dan kedatangan kereta di stasiun Bandung mengalami perubahan. Hal ini menyusul insiden tabrakan kereta api dan truk di Daop 4 Semarang. Perubahan jadwal kereta ini berdampak pada 386 penumpang. Data Daop 2 Bandung mencatat untuk 3 kereta, KA Karina, KA Gopar, dan KA Mutiara Selatan harus mundur sekitar 3 jam dari jadwal awal. Kini jadwal kereta mulai normal. Untuk menormalisasi jalur itu memang terbilang cukup lama ya, mulai dari kejadian di jam 19.30 malam sampai jam 4 pagi ya. Jadi memang cukup lama karena memang harus dipastikan bahwa jalur tersebut memang aman dilalui. Alhamdulillah sekarang sudah bisa dilalui dengan pembatasan kecepatan. Jadi berangsur-angsur lalu lintas kereta api khususnya yang di lintas utara sudah normal kembali. Salah satu penumpang kereta mengatakan tertahan 2 jam dampak insiden kecelakaan kereta dan truk di Semarang. Nggak tahu, cuma dikasih tahu sama yang di atas krunya. Itu dikasih tahunya di dalam kereta atau di stasiun? Pas di dalam kereta terus berhenti di stasiun Alas Tua Semarang. Daerah Semarang, Ya, daerah Semarang. Ya, Itu tunggu di daerah Semarang ini berapa? Tunggu di daerah Semarang tadi sekitar 2 jam. Kecelakaan kereta dan truk terjadi di perlintasan Semarang. Kereta penumpang menabrak truk yang mogok di tengah perlintasan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Para penumpang dan masinis kereta turun usai kecelakaan. Sementara sopir truk telah meninggalkan kendaraannya sebelum kecelakaan terjadi. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.